Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Yusuf Avatar Channel. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang kode editor. Nah, sebelumnya untuk kode editor yang kita gunakan dalam pembuatan HTML itu adalah kita gunakan Notepad++ ya. Kita gunakan Notepad++. Nah, untuk kali ini untuk memperlancar pekerjaan kita dalam membuat kode editor di HTML, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Sublime Text ya. Untuk Sublime Text ini sangat mempermudah kita dalam menggunakan HTML. Baik, kita langsung saja untuk menginstal Sublime Text dengan cara, bagi yang belum ada Sublime Text-nya, silahkan menginstal Sublime Text dengan cara masuk ke website Sublime Text, yaitu www.sublimetext.com. Oke, langsung saja kita ke browser. Kita ketik di sini www.sublimetext.com. Nah, akan muncul pada laman sublimetext.com. Sublimetext.com, Sublime Text ini adalah salah satu bahasa markup bersama dengan HTML, dengan Notepad++. Langsung saja kita download dulu aplikasi Sublime Text-nya, sehingga nanti kita bisa langsung mempraktekkan dan melihat cara kerja dari Sublime Text. Oke, kita klik download. Nah, untuk yang terbaru saat ini Sublime Text-nya itu ada versi 3, Sublime Text 3. Nah, untuk Sublime Text versi 3 ini kita di sini bisa ada beberapa macam operating system yang bisa kita gunakan dalam penggunaan Sublime Text. Ada OS X, ada Windows 64 bit, ada Linux. Nah, untuk kali ini saya akan mencontohkan. Nah, saya di sini menggunakan versi Windows. Operation sistemnya saya menggunakan versi Windows. Jadi saya klik Windows ya. Saya klik Windows. Nanti akan mendownload langsung Sublime Text-nya. Nah, di sini lagi proses download ya. Proses download. Nah, baik, untuk di sini saya telah mendapatkan software Sublime Text yang setelah saya download melalui situs resmi Sublime Text. Nah, seperti ini. Itu langsung mendownload. Kita akan buka foldernya, hasil downloadannya. Nah, ini hasil downloadan Sublime Text ya, hasil downloadan Sublime Text. Ada 2, saya hapus 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk ya, sudah terdownload. Kita tinggal untuk menginstalnya, kita tinggal klik 2 kali. Aplikasinya, lalu kita tekan yes. Ini sama dengan menginstal aplikasi-aplikasi lainnya ya. Kita tinggal next dan install. Oke. Ini proses penginstalan sangat cepat ya. Kita tinggal finish. Alhamdulillah Sublime Text kita sudah terinstall
sudah terinstall. Kita tinggal cari Sublime Text kita. Nah, ini dia. Saya akan geser ke sini agar nanti saya tidak repot lagi untuk mencari Sublime Text-nya di mana. Saya cari ke start, cari lagi di sini, biar tidak bingung. Saya tarik sini ke line agar secara otomatis langsung bisa ketemu ya. Saya tinggal klik seperti apa Sublime Text. Nah, ini dia. Oke. Untuk Sublime Text di sini editornya hampir mirip dengan Notepad++. Ini kalau kita bandingkan Notepad++, oke, hampir mirip ya. Oke, hampir mirip sekali sama Notepad++. Kita bandingkan. Nah, Sublime Text ini kelebihannya ini bisa secara otomatis dan bisa mempercepat pekerjaan kita dalam membuat sebuah bahasa markup ya. Bahasa markup untuk HTML. Nah, sebelumnya oke, kita langsung klik Sublime Text-nya. Telah kita install tadi. Nah, model dan bentuk dari Sublime Text-nya seperti ini. Oke, ini hampir mirip dan hampir sama dengan Notepad++ yang telah kita gunakan sebelumnya untuk pembuatan bahasa markup pada materi pemrograman web. Nah, sedikit juga hampir sama dengan pemrograman Java. Nah, baik, kita abaikan saja. Kita langsung menuju ke aplikasi Sublime Text. Nah, seperti apa contoh? Ini sedikit saya akan bedakan dengan Notepad++, agar nanti kita akan mengetahui seperti apa sih perbedaan Notepad++ dan Sublime Text. Nah, satu contoh yang akan saya buat di sini, saya akan membuat tag HTML ya. Saya buat di Notepad++ terlebih dahulu. Seperti apa hasilnya? Seperti yang telah kita gunakan, kita praktekkan sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sedangkan pada Sublime Text kita buat di sini HTML. Nah, sebelum kita lanjut di sini, terlebih dahulu di sini warnanya putih semua. Nah, ini menandakan Sublime Text ini belum membaca bahasa apakah yang saya ketikkan di dalam Sublime Text. Nah, sebelum saya mengetik tag HTML, terlebih dahulu saya akan menyimpan atau save, atau sebelumnya kita perhatikan pada sudut yang paling bawah di sini. Dan paling bawah di sini ada bacaan plain text. Nah, kita tinggal klik pada plain text. Kita di sini pilih bahasa yang mau kita gunakan pada Sublime Text. Nah, kebetulan untuk kali ini bahasa yang akan kita gunakan yaitu bahasa HTML. Kita tinggal pilih HTML, lalu bisa kita langsung save agar supaya kita tidak lupa ketika kita telah membuat banyak sekali tag-tag yang ada pada Sublime Text. Nah, boleh kita langsung simpan file, save, simpan di sini simpan di folder yang telah saya siapkan sebelumnya. Folder HTML, ada tugas 2. Sini saya buat sini contoh 5. Save as, tipenya saya gunakan HTML ya. Perhatikan,
save untuk save as tipe-nya. Oke, lalu saya save. Ini sudah ada sebelumnya ya, tapi ini saya save. Oke, nah setelah ini kita lihat perbandingannya dengan Notepad++. Di sini Notepad++ saya sudah buat tag HTML. Sini saya buat juga pada Sublime Text. Ini buat sini kurung siku buka HTML. Nah, yang membedakannya adalah kita lihat pada pewarnaannya. Untuk warna bacaan HTML-nya di sini yang pada Sublime Text itu warnanya pink ya. Artinya Sublime Text telah membaca perintah tag yang saya buat itu dengan bahasa HTML. Nah, seperti itu juga yang pada Notepad++. Akan tetapi kita lihat perbandingannya. Nah, di sini saya coba enter. Saya akan menutup kembali tag HTML. Kalau di Notepad++, saya enter di sini, saya buat kurung siku buka garis miring HTML. Itu kita buat manual ya. Nah, tetapi pada Sublime Text ini akan secara otomatis. Oke, kita lihat. Saya enter kurung siku buka. Ketika saya mengklik garis miring, secara otomatis akan menutup sendiri tag yang saya gunakan tadi, yaitu tag HTML. Oke, itu salah satu perbandingannya. Oke, itu salah satu perbandingannya. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk mempermudah kita di dalam membuat bahasa markup, yaitu pakai HTML. Kalau pada Notepad++ kita buatnya manual. Kita buat di sini head, sini lagi, seperti pada praktek-praktek sebelumnya ya. Oke, title kita buat di sini lagi, title, body, oke, seperti ini. Titelnya kita buat, oke. Oke, kalau pada Notepad++ itu saya buat dengan manual. Akan tetapi kalau pada Sublime Text saya buatnya secara otomatis, langsung ya, langsung. Nah, seperti apa? Langsung saja saya contohkan. Saya tinggal klik di sini untuk membuat badan dari bahasa markupnya, bagian utamanya. Saya coba klik HTML. Nah, setelah saya klik HTML, di sini langsung saya klik tab pada keyboard. Saya ketik tab, saya menekan tab pada keyboard. Nah, secara otomatis akan membentuk dengan sendirinya editor ya, kode editor yang saya inginkan. Nah, di sini tinggal kita isi saja. Misalkan titelnya saya buat sini latihan 5 ya. Bodinya saya buat P. Untuk paragraf P, saya tinggal tab, akan membentuk dengan sendirinya untuk paragrafnya. Tapi kalau pada Notepad++, saya langsung manual saja. Saya ketik tab, saya ketik P
seperti ini ya. Tapi kalau pada Sublime Text ini saya tinggal klik P, tab. Ya. Oke, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Ini salah satu contoh untuk mempercepat. Misalkan saya mau buat garis baru ya, BR, tab tuh. Terus saya mau buat paragraf baru lagi, tab, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk mempermudah kita lagi, ini saya perbesar, kita fokus ke Sublime Text lagi. Nah, untuk mempermudah kita agar kita dapat membuka semua folder-folder yang telah kita simpan, folder-folder yang telah kita simpan, kita bisa melihatnya dari sini. Tinggal klik view, slide bar, show slide bar, tinggal klik. Nah, ini adalah folder-folder yang telah kita masukkan ke dalam Sublime Text. Jadi kita bisa dipermudah hasil-hasil yang kita kerjakan, hasil-hasil yang telah kita kerjakan, kita bisa tinggal langsung buka. Contoh seperti ini, contoh 1, contoh 2, contoh 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, bagi yang belum ada folder di sini, itu bisa langsung pilih file, open folder, terus pilih folder mana tempat penyimpanan dari file-file yang telah dikerjakan tadi. Saya di sini HTML, folder HTML, saya select folder. Oke. Maka muncul folder yang telah saya buat tadi. Oke, seperti itu. Baik, mungkin untuk pengenalan dari Sublime Text yang akan kita gunakan seterusnya nanti untuk materi pemrograman, bahasa pemrograman, pokok bahasanya HTML, kita akan menggunakan Sublime Text agar mempermudah kita dalam membuat sub editornya, membuat editornya. Baik, sampai di sini untuk video kali ini. Kita akan lanjut dengan pembahasan contoh-contoh berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.